Kasih. Pesta pembaptisan Tuhan yang hari ini kita rayakan menandakan bahwa masa Natal sudah berakhir dan kita memasuki masa biasa dalam kalendarium liturgi. Maka jangan kaget kalau besok panitia Natal sudah mulai rapat evaluasi pesta Natal, serta juga seluruh pernak-pernik Natal, kandang Natal, pohon Natal, semua dibereskan dan dimasukkan dalam dos atau ke dalam gudang, supaya tahun depan bisa dipakai lagi untuk Natal kembali. Menjadi pertanyaan sederhana, apakah dengan berakhirnya masa Natal, makna dan sukacita Natal juga berakhir? Ataukah sukacita Natal yang kita hidupi dalam perjumpaan dengan bayi Yesus selama masa Natal itu, kita bawa juga dan kita masukkan dalam dos, dalam kotak, dalam gudang, seperti halnya pernak-pernik Natal? Saya kira tidak. Makna Natal harus tetap kita hidupi, bukan hanya hari ini, tetapi seterusnya. Sehingga Natal menjadi berarti bagi hidup kita masing-masing. Peristiwa pembaptisan Tuhan hari ini mengajak kita kembali untuk merenungkan beberapa hal. Tuhan yang dibaptis dalam cerita Injil Lukas tadi, dengan sederhana Lukas mengetengahkan bahwa Yesus memohon pembaptisan kepada Yohanes Pembaptis dan ia juga ambil bagian dalam apa yang telah dilakukan oleh orang banyak ketika itu. Ada beberapa hal penting yang patut kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, saya melihat dari sudut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hati mengatakan kepada orang banyak yang menyangka bahwa dialah Mesias yang dinantikan. Jauh sebelumnya orang-orang Israel sudah menantikan seorang Mesias, dan para nabi dari dunia perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Pengharapan Mesias itu agaknya mulai menyata dengan tampilnya Yohanes Pembaptis. Maka bisa dimengerti kalau orang-orang Israel berharap dan menyangka bahwa Yohanes Pembaptis inilah Mesias. Maka ketika orang bertanya, "Engkaukah Mesias itu?" Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hati mengatakan, "Saya bukan Mesias. Saya hanya menyiapkan kedatangan Mesias. Kalau aku membaptis kalian dengan air, Dia yang akan datang, Mesias itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan dan menjelaskan identitas Yesus sebagai Mesias. Kemudian yang kedua, poin penting menurut hemat saya ialah peristiwa pembaptisan Tuhan hari ini mau menunjukkan identitas sesungguhnya siapa Yesus Mesias itu. Dia yang datang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dia yang datang membebaskan dan menyelamatkan. Dan ia ambil bagian sebagai sebuah bentuk solidaritas kepada manusia. Sederhana kita pikirkan, bagaimana mungkin Tuhan meminta dibaptis? Bagaimana mungkin Tuhan harus dibaptis? Tetapi pembaptisan Tuhan hari ini menunjukkan kembali kepada kita solidaritas Allah yang teramat dalam bagi manusia. Ia yang telah hadir di tengah manusia, menjadi bagian dari antara kita, dan ia juga ambil bagian dalam konteks pembaptisan ini. Identitas Yesus itu kemudian ditunjukkan oleh Allah sendiri dengan terbukanya langit
dan Allah mengatakan, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Penegasan senada mengajak kita untuk mengamini, untuk mengikuti, mendengarkan Mesias yang datang bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, poin ketiga yang menurut hemat saya juga amat menarik dari Injil hari ini ialah Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan mau menunjukkan kepada manusia dan dunia Allah menguduskan bukan saja air, melainkan Allah menguduskan alam semesta ini yang diwakili oleh air. Bumi ciptaan ini dikuduskan kembali dari keburukan-keburukan, dari noda dan cacat celah dengan hadirnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Allah mau menguduskan manusia dan segenap ciptaan dunia di mana kita berada, sehingga hidup manusia dan dunia menjadi sebuah pujian, sebuah tanda bagaimana kebaikan Allah hadir dan menyata dalam hidup manusia. Dan yang berikut, pembaptisan Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali akan curahan air baptis yang telah kita terima. Kita yang telah ambil bagian dalam sakramen baptis, dicurahi air sebagai tanda, sebagai simbol, sebuah pemaknaan bahwa kita telah dibebaskan dari dosa, bahwa kita telah dikuduskan dan boleh ambil bagian dalam persekutuan gereja universal, menjadi putra-putri Allah. Karena itu curahan air baptis ini memiliki konsekuensi dan tanggung jawab berikut, bahwa setiap kita yang telah dikuduskan, setiap kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, hendaknya hidup dalam semangat kasih dan cinta Allah sendiri. Saudara-saudari, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi mengajak kita untuk menyerukan kembali bagaimana kebaikan Allah yang telah datang bagi Israel dan bagi umat manusia, yang telah menyelamatkan dan membebaskan manusia dari segala kesalahan dan dosa, dan memberikan kehidupan baru. Tetapi Nabi Yesaya juga mengingatkan agar dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan itu, manusia harus mengikuti dan hidup dalam semangat pertobatan. Maka Yesaya mengingatkan kembali, hendaknya jalan-jalan yang bengkok diluruskan, yang berbukit-bukit diratakan, mengandung makna pertobatan yang terus-menerus, agar manusia dapat selamat dan memperoleh kebahagiaan. Karena Allah telah datang dan membawa manusia dalam kekuasaannya, menggembalakan mereka pada kehidupan baru, pada keselamatan yang didambakan oleh setiap orang. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus dari bacaan kedua tadi memberikan kembali, menegaskan kembali kepada kita konsekuensi dari curahan baptis, dari sakramen baptis, di mana kita semua telah menjadi anak-anak Allah. Konsekuensi itu berarti juga bahwa kita harus menghindari kefasikan-kefasikan, segala keinginan-keinginan duniawi, segala hal yang merusak kehidupan, dan harus hidup dalam cinta Allah sendiri, dalam kehendaknya. Konsekuensi baptis mengajak kita untuk hidup dalam semangat ini, berlaku adil, mengusahakan kebaikan bersama, menata kehidupan manusia dan dunia ini dengan cara kita masing-masing, dengan tugas dan identitas kita masing-masing, agar manusia dan dunia merasakan kebahagiaan dan keselamatan.
Semoga curahan air baptis yang telah kita terima meneguhkan kita kembali untuk berani hidup dalam semangat kasih Allah dan berani pula mewartakan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita di sini dan dimanapun. Amin.